Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengetahui siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan kita tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan beriman kepadanya kita jadi punya panduan hidup dan tahu tujuan kenapa kita lahir di muka bumi ini. Kita jadi tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Dan kita tahu balasan apa yang akan kita dapatkan dari perbuatan-perbuatan kebaikan yang telah diperintahkan. Dan juga tahu ancaman apa yang telah disiapkan bagi para pelanggar dan juga pembangkang. Serta di akhirat nanti kita sudah dijanjikan sebuah tempat abadi, yaitu surga. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita selalu syukuri dan pertahankan. Dan salah satu cara terbaik untuk mempertahankan iman itu adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta juga meramaikan majlis ilmu seperti ini. Karena pondasi dasar iman adalah ilmu, kemudian ilmu itu akan mendatangkan iman, dan iman ini kalau sudah tertanam dalam hati setiap muslim, maka dipastikan dia akan selalu semangat mengerjakan perintah dan mengejar apa yang dijanjikan, serta juga meninggalkan apa yang dilarang. Belum lagi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan segala macam hal yang kita bisa nikmati dalam keseharian. Dan Allah janjikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri semua itu sambil dinikmati yang Allah halalkan, maka pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Kemudian 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama ini yang akhirnya sampailah kepada kita dan kita bisa jadikan sebagai pegangan hidup kita. Pertama-tama tentunya saya menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka kami mengucapkan kepada seluruh jajaran di kampus ini atau di lembaga ini yang menjadi penyebab terlaksananya kajian kita, juga seluruh teman-teman panitia dan siapapun di antara jemaah yang sudah terlibat, maka kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas dengan sebaik mungkin balasan dari sisinya. Dan tentu saja pastikan Anda kalau ikhlas akan panen pahala majlis ilmu ini sendiri. Yang kedua, saya duduk di sini saudaraku seiman bukan karena saya lebih tahu dan lebih pintar daripada Anda, tetapi kita sedang menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberi peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan Nabi SAW juga mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini isinya semuanya nasihat. Sampai para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim menjadi satu kebiasaan mereka setiap kali bertemu, walaupun hanya bertemu lepas sholat saja, kemudian mau pulang ke rumah masing-masing, tetap mereka saling mengucapkan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah, ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Wal asr, demi masa kalian hidup di dunia yang sangat terbatas. Innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk beriman dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasiat tentang kebenaran ini dan saling berwasiat agar sabar dalam berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kita ikhlaskan niat kita dan kita niatnya untuk menghadiri majelis ilmu, baik saya sebagai pemateri dan juga teman-teman yang hadir.
tanpa mengurangi penghormatan kepada para dosen ataupun pengajar. Kita saling mengingatkan kembali karena syarat diterimanya amal dalam Islam supaya bernilai pahala dan kita panen pada hari kiamat nanti, itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan untuk mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul dalam majlis ilmu. Di antara hadis yang mulia kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas, tulus karena Allah ingin mempelajari agama Allah, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Dalam beberapa hadis yang lain juga kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang khusus berterbangan di muka bumi ini mencari majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Kemudian kalau mereka menemukan, mereka saling memanggil satu sama yang lain sampai akhirnya mereka duduk mendengarkan dan mereka memenuhi dari tempat itu sampai ke langit. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari majlis ilmu itu sendiri. Dan ketahuilah saudaraku seiman, kita lebih membutuhkan ilmu agama ini daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat mengantuk, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama yang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian duduk di sini mendengarkan, itu adalah panduan yang akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur yang boleh dan tidak boleh. Sehingga semuanya hidup seorang muslim terkontrol sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tema karena sangat dekat dengan Ramadan. Saya memilih judul Ramadan Terbaikku. Mungkin Ramadan sudah banyak berlalu dalam hidup kita. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah mengulang-ulangi Ramadan setiap tahunnya, bukan hanya sekali seumur hidup saja. Sehingga kita bisa punya peluang di saat kita luput dari kebaikan-kebaikan di Ramadan yang lalu, masih ada Ramadan ini kesempatannya. Kalau kita sudah berbuat baik di Ramadan yang lalu, maka ini kesempatan untuk menambah tambahan kebaikan agar kita mendapat tambahan derajat yang tinggi di surga nanti. Terlalu banyak di antara kaum muslimin yang disayangkan melalui bulan Ramadan dengan begitu saja. Karena lingkungannya orang-orang puasa, dia ikut puasa. Karena lingkungannya orang sholat tarawih, maka dia sholat tarawih. Karena lingkungannya misalnya orang-orang semuanya melakukan banyak kebaikan, di antaranya baca Quran, berzikir, maka dia ikut-ikutan saja. Dia bukan melakukannya karena perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini sia-sia saja. Karena dia hanya sekedar seremoni atau testimoni saja, meramaikan ataupun hanya mencoba-coba. Tidak akan mungkin ini bisa diterima, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum terbaik di mana para kaum salafus saleh dulu menjadikan ini justru ajang terbaik untuk meningkatkan kualitas dari ibadah mereka dan kuantitas di ibadah-ibadah yang bisa ditambah kuantitasnya. Seperti misalnya zikir, membaca ayat Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya. Dan para salafus saleh, saudaraku seiman, kalau lepas Idul Fitri, mereka menjadikan doa mereka terbagi dua. 6 bulan berturut-turut atau 5 bulan setengah, mereka berdoa agar amal-amal yang mereka kerjakan selama Ramadan yang lalu, 5 bulan setengah ke depan, mereka berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti mereka berdoa 5,5 bulan itu agar seluruh amal yang sudah dikerjakan di Ramadan diterima sama Allah. Dan 5,5 bulan tersisa sampai Ramadan akan datang, maka mereka berdoa agar didapatkan kembali Ramadan yang akan datang. Sebagian salaf dinukil mengatakan, andai saja ada mayyit, orang yang sudah mati, diberikan kesempatan untuk hidup lagi dan diberikan pilihan, kira-kira dari 365 hari 1 tahun itu dia diberikan 1 hari saja untuk hidup. Hari apa yang akan dia pilih? Maka dipastikan mereka akan memilih 1 hari Ramadan. Karena memang bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita kembali ingin mencas iman kita. Kembali mengingatkan lagi, menyegarkan kembali pikiran kita tentang Ramadan ini. Walaupun mungkin keutamaan-keutamaan Ramadan banyak yang tidak asing buat kita. Tetapi kita ingin Ramadan yang akan datang insya Allah tanggal 10 atau tanggal 11 Maret yang akan datang dengan izin Allah SWT adalah menjadi Ramadan terbaik kita.
Bahkan kalau perlu kita ya menjadikan dan menganggapnya sebagai Ramadan terakhir kita. Mungkin tidak bisa lagi kita hadir di Ramadan akan datang, walaupun kita berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang. Tetapi berapa banyak orang yang bersama kita Ramadan yang lalu, Ramadan ini sudah tidak ada. Berapa banyak orang yang seperti itu. Dan kalau mereka saja sudah meninggal dunia, kita pun pasti akan menyusul. Oleh karena itu, salah satu prinsip dasar yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap muslim, bagaimana dia mengerjakan apa yang belum dikerjakan. Kalau ada yang sudah dikerjakan, maka bagaimana dia terus meningkatkan kualitasnya dan tidak pernah puas dengan kualitas yang sudah ada. Kalau tadi malam Anda sholat malam misalnya, dengan hanya membaca 10 ayat Al-Quran, maka harusnya menjadi prinsip dasar seorang muslim, menambahnya jadi 20 ayat malam kedua, 30 ayat, 40 ayat, 50 ayat, 100 ayat. Dan makin sering kita mengerjakan sebuah ibadah, maka makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berkah? Berkah itu artinya kita akan lebih banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman dan ilmu dari apa yang kita kerjakan. Kalau sudah sering kita sholat malam dan rutin, bahkan sudah bertahun-tahun berjalan, maka bukan mustahil kita bisa meraih seperti apa yang diraih oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran di dalam satu sholat malam. Bahkan dalam beberapa athar disebutkan beliau membaca 30 juz di rakaat terakhir witirnya. Mungkin kita mengatakan bagaimana bisa? Mungkin bagi kita yang belum terbiasa sholat malam atau sudah sholat malam tapi mungkin masih membaca selalu surah-surah pendek, kita belum pernah merutinkan sholat malam itu dan meniatkan untuk meningkatkan kualitasnya, maka keberkahannya belum didapatkan. Tapi kalau keberkahan sudah Allah kasih, maka Allah mudahkan, Allah berkahi. Sebagaimana juga contoh yang lain, orang kalau biasa bersedekah, kalau orang tidak biasa bersedekah, berat bagi dia mengeluarkan 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Tapi kalau orang sudah terbiasa bersedekah dengan 5.000 rupiah, prinsip dasar seorang muslim harusnya ditingkatkan sama dia. Dia tingkatkan menjadi 10.000, dia tingkatkan menjadi 20.000, tingkatkan menjadi 50.000. Makin besar dia keluarkan di jalan Allah, maka makin besar balasan yang akan datang. Setiap kali kita ingin menangkap ikan paus, maka tidak mungkin kita pakai kail yang kecil, tapi kita harus menggunakan kapal tanker yang besar. Makin banyak kita korbankan di jalan Allah, makin banyak pula yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jadikan sebagai prinsip dasar dalam Al-Qur'an, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu kalau memberikan balasan, maka tidak ada batasannya lagi, tidak ada nilainya lagi. Bukan berarti kita keluarkan 10.000 Allah akan ganti dengan 10.000. Tapi Allah memberikan balasan tanpa ada batasan dan akan sangat melimpah. Resep yang paling luar biasa, pangkal kaya adalah sedekah. Begitu juga dengan baca Quran, begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan bakti sama orang tua. Selalu kita berpikir untuk meningkatkan kualitas yang terbaik supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan juga balasan yang terbaik. Saudaraku seiman, Ramadan adalah bulan yang telah Allah pilih sebagaimana Allah telah memilih dari kalangan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil alaihi wassalatu wassalam sebagai pemimpin para malaikat. Ramadan telah Allah pilih sebagaimana Allah telah memilih dari para nabi-nabi, ada 120.000 nabi dan diantaranya 313 rasul yang wajib kita imani dan mengetahui namanya 25 nabi dan rasul, dan mengerucut dari mereka ada ulul azm, 5 nabi pilihan, mengerucut lagi dari 5 orang ini, ya, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari seluruh manusia, bahkan seluruh nabi-nabi sebagai pemimpin mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah dan Madinah sebagai tempat lebih mulia daripada tempat-tempat yang lain. Nah, Ramadan Allah pilih adalah waktu terbaik, termahal bagi setiap muslim dan muslimah yang tidak boleh dianggap remeh sama sekali. Harus ditanamkan rasa rindu, rasa semangat untuk selalu menyambutnya, dan kalau Allah berikan kesempatan maka kita merasa rugi kalau tidak memaksimalkannya. Karena memang ini adalah hari yang Allah pilih yang terbaik sepanjang tahun tentunya. Ramadan saudaraku seiman, dan ini tentu Allah SWT pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang memahami itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun."
Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa saja yang Dia kehendaki bagi mereka. Dan tidak ada bagi manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi. Dia dari maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Teman-teman sekalian, saya akan menyebutkan insya Allah ya belasan jumlahnya apa sebenarnya keutamaan Ramadan. Dan itu pun masih kurang. Sebagian ulama ada yang menyusun sampai puluhan bahkan ratusan keutamaan Ramadan yang harusnya kalau satu keutamaan saja ini disebutkan sudah cukup membuat kita semangat untuk menyambutnya. Dan ini penting sekali untuk kita fahami bersama. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah panduan hidup bukan hanya untuk orang muslim, tapi semua manusia. Semua manusia, tidak terkecuali, semuanya menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Siapapun yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, pastikan mereka akan mendapatkan petunjuk yang mereka inginkan. Al-Quran sebuah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang masih bisa kita baca, ya, temukan, ya, dan juga pelajari isinya yang masih tertinggal sampai sekarang. Di masa Nabi Muhammad SAW waktu beliau hidup banyak mukjizatnya yang nampak dengan mata seperti pembelahan bulan. Di masa Nabi Muhammad SAW waktu beliau lagi tawaf di Mekah, kemudian ada beberapa tokoh Quraisy mengatakan, "Hai Muhammad, apa kau lihat bulan itu?" Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Iya." Lalu mereka bilang, "Belah bulan itu buat kami, kalau engkau mau kami beriman." Maka Nabi Muhammad SAW menggaris bulan dengan jari beliau dan membelah dua bulan tersebut. Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54, 3 ayat pertamanya. Nabi SAW juga di kesepakatan Hudaybiyah mengeluarkan atau dikeluarkan oleh Allah SWT dengan izin Allah dari jari jemari beliau air, yang air itu bisa memenuhi kebutuhan 1.400 orang sahabat di saat itu. Nabi Muhammad SAW pada saat jalan di Mekah mendengarkan salamnya batu dan pohon. Beliau juga pernah mengajak seorang Arab Badui untuk masuk Islam. Lalu Arab Badui itu mengatakan, "Siapa yang menjadi saksimu?" Kata Nabi SAW, "Pohon ini." Ditunjuk sebuah pohon pada saat itu, dan pohon itu pun mengucapkan syahadat di depan Badui tadi. Dan sekian banyak keutamaan seperti turunnya hujan, memberhentikan hujan, penyembuhan penyakit para sahabat, dan sekian banyak contoh-contoh mukjizat, tapi itu terjadi di masa hidup Nabi SAW. Artinya setelah beliau meninggal tidak bisa kita saksikan lagi. Tapi Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang sangat dahsyat dari masa Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang, bahkan sampai menjelang hari kiamat akan selalu kita bisa rasakan. Al-Quran berisikan, saudaraku seiman, informasi tentang umat sebelum kita, sehingga kita bisa tahu siapa yang selamat di antara mereka dan siapa yang binasa di antara mereka. Selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman kita dapatkan dalam Al-Quran dari kejaran Fir'aun. Binasanya Fir'aun. Dan sampai hari ini kita bisa menemukan dan melihat sendiri online atau offline jasadnya atau badannya Fir'aun yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kekalkan dalam Al-Qur'an. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasad wahai Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami ya bagi orang yang datang setelahmu nanti. Kita bisa saksikan dan kita bisa tahu semua kisah-kisah nabi-nabi, umat-umat sebelum kita, dan yang dibinasakan juga banyak seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, dan seterusnya. Semua itu jelas dalam Al-Quran. Kita ingin panduan hidup kita, semuanya ada dalam Al-Quran. Kita ingin tahu makanan, minuman, pakaian, apa saja yang boleh dan tidak boleh, yang diperintahkan untuk dikerjakan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Kita ingin tahu tentang masa depan, tentang kematian, tentang kehidupan alam barzah, tentang nanti bagaimana di mahsyar, hari kebangkitan, timbangan amal, tentang masalah surga dan neraka. Semua dijelaskan secara rinci. Kalau teman-teman sekalian membaca tentang Al-Quran, tentang ayat surga dan neraka di dalam Al-Quran, kita seperti melihat depan mata kita bagaimana surga itu. Tanahnya, pintu gerbangnya, penjaganya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, pohon-pohonnya, dipan-dipannya, karpetnya, istanahnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan neraka. Siksa yang paling rendah, yang paling ringan, sampai yang paling berat. Jadi kalau teman-teman berminat bisa kembali ke playlist YouTube kami di Khalid Basalam Official. Ada di situ, di playlistnya ada kajian bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Panjang lebar kami jelaskan sekitar 63 pasal atau bab
berhubungan dengan masalah 33 pasal neraka dan 30 pasal surga. Semua terinci. Jadi Al-Quran adalah sebuah panduan hidup. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan ruqyah syar'iyah. Bagaimana orang kalau kesurupan, diganggu oleh syaitan, atau dia dikena sihir, Al-Quran hanya dibacakan saja kepada dia, maka para syaitan-syaitan di badan tersebut pasti akan terganggu dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Siapapun yang sedang sumpah membaca Al-Quran dipastikan dia akan bahagia. Siapapun yang masuk ke alam Al-Quran dengan membaca, apalagi kalau kita orang Indonesia mungkin diikuti dengan terjemahannya, pasti dia akan bahagia. Dia akan menemukan banyak sekali ketentraman jiwa di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini adalah panduan yang luar biasa, dan Ramadan Allah pilih selain dimuliakan, memang Allah jadikan bulan turunnya Al-Quran. Bahkan dipastikan Ramadan bulan Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 surah nomor 2, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, artinya panduan hidup kalian. Sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang-orang beriman. Siapapun yang ingin ambil petunjuk dari situ, dia bisa mengambil petunjuk. Dan juga penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Dan bulan Ramadan dijadikan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim, para orang-orang saleh sebelum kita, sebagai ajang untuk membacanya, mengkhatamnya, memahami maknanya, menghafalnya dan mengaplikasikan isinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dikatakan oleh, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ketahuilah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, suka sekali memberi dan tidak mau menolak siapapun yang minta. Kemudian beliau lebih dermawan lagi di Ramadan, waktu Jibril menemuinya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailati min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril setiap malam di malam-malam Ramadan untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Dan ketahuilah Rasulullah SAW itu dalam melakukan kebaikan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi hadis ini sangat jelas sekali bagaimana Nabi SAW menjadikan Ramadan sebagai momen justru untuk membaca Al-Quran. Al-Quran teman-teman sekalian memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama dibaca. Ngerti nggak ngerti artinya, baca saja. Dan dijanjikan setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Quran setiap hurufnya diberikan 1 pahala, dan saya tidak dan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, artinya 10 pahala. Dan saya tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, tapi kalau orang baca alif diberikan 1 huruf, berarti 10 pahala, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Dan Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rutinkan baca Al-Quran, dimulai dari momentum Ramadan dan dilanjutkan seterusnya, gitu kan? Sepanjang tahun Ramadan akan datang, sebagaimana tadi saya bilang di pembukaan kita, tingkatkan lagi kualitasnya ya, dan kuantitasnya, jumlahnya. Terus begitu setiap tahun kita tingkatkan sampai kita bertemu dengan Allah maksimal mendapatkan pahalanya. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis, itu tadi hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'mal bihi kal utrujja. Sesungguhnya orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya adalah bagaikan buah utrujja. Utrujja ini kalau teman-teman ketik di searching di Google, dia seperti buah pir. Ya, tapi mungkin di Indonesia belum ada saya temukan buah ini. Di Timur Tengah ada buah ini. Buah ini baunya wangi dan rasanya manis sekali. Baunya wangi dan rasanya manis. Nabi SAW berikan perumpamaan orang mukmin yang baca Quran dan mengamalkan seperti buah itu. Selalu wangi tercium
dan kalau dinikmatin juga manis. Kemudian dikatakan ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Baunya wangi, rasanya manis. Wal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'mal bi kat-tamra ta'muha tayyibun wa la riha laha. Nah, orang mukmin yang mengamalkan Al-Qur'an tapi dia tidak membacanya. Atau dia tidak membaca tapi dia mengamalkan isinya. Dia sholat, dia puasa tapi dia tidak baca Al-Qur'an. Perumpamannya hanya seperti buah kurma saja. Kurma rasanya kalau dimakan manis tapi tidak ada baunya sama sekali. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dipastikan bahwasanya ada keutamaan tersendiri bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Begitu juga dengan hadis yang lain kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang-orang muslim, mukmin yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka dia akan bersama dengan kelompok para malaikat. Walladzi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan siapa yang membaca Al-Quran walaupun dia dengan kesulitan tapi dia tetap belajar dan berusaha, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi baca, itu hak pertama. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini teman-teman adalah mempelajari makna-maknanya. Jadi jangan sampai kita sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sholat, lalu selalu kita baca wal asr, inna ataina, tabbat yada, wattini wazzaitun, alhaqumut takatsur, dan yang lainnya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang kita baca. Kita wajib bertadabbur, merenungi maknanya. Kalau tadi yang pertama membaca dianjurkan berurut. Dari surah yang pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, surah keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, terus begitu ya. Al-Anfal, terus sampai surah 114 An-Nas. Kita berurut, khatam ulangi lagi. Kalau tadabbur ini, poin yang kedua dari hak Al-Quran tidak harus berurut. Bisa teman-teman memilih surah yang paling menarik buat kita. Misalnya, akhwat kita mau membaca surah yang berhubungan dengan perempuan, ada surah An-Nisa. Mau membaca tentang figur seorang wanita yang disinggung dalam Al-Quran, ada surah Maryam. Mau tentang keluarga, ada surah Al-Imran. Laki-laki misalnya mau pelajari tentang nama-nama laki-laki, walaupun itu nabi-nabi. Ya, maksudnya semua perempuan pun bisa mempelajarinya. Tapi ada surah Yusuf, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim, ya. Ada surah Muhammad, ya, banyak alaihi wassalatu wassalam. Kita mau pelajari atau mau tadabbur tentang ayat-ayat nama-nama hewan dalam Al-Quran. Ada surah An-Naml, semut, ada surah Al-Ankabut, laba-laba, ya. Ada surah Al-Fil, gajah, ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Misal contoh, kita mau baca tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi nanti, kedahsyatan di hari kiamat, hari kebangkitan. Ada surah Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, ya. Cukup banyak. Mau baca tentang surga misalnya, ada surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman. Cukup banyak penyebutan tentang masalah itu. Mau kenal diri kita sendiri sebagai manusia, ada surah Al-Insan. Terus saja kita pilih surah-surah tertentu, kita baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau mau disederhanakan sehari 10 ayat saja. Kalau 10 ayat ini berarti habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Baca saja ayatnya dan baca terjemahannya. Renungi maknanya, daripada itu namanya tadabbur. Allah mengatakan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak menghayati dan merenungi makna-makna Al-Quran itu, atau hati mereka telah terkunci? Yang ketiga hak Al-Quran teman-teman sekalian adalah menghafalnya. Dan menghafal Al-Quran ini mirip dengan cara tadabbur tadi, yaitu tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas, tapi boleh pilih surah yang paling kita suka. Mulai hafal dari situ. Misalnya teman-teman mau hafal tentang surah Al-Insan, bicara tentang manusia, atau tentang hewan tadi, Al-Ankabut, An-Naml, Al-Fil, Al-Baqarah dan seterusnya. Misalnya tentang wanita tadi ada An-Nisa, ada Maryam. Contoh tentang keluarga Al-Imran, keluarga Imran. Ini bisa kita mulai dari surah-surah yang kita inginkan, kita kemudian menghafalnya. Nah, kalau kita hafal, usahakan dipraktikkan dalam keseharian dan juga dalam sholat kita. Salah satu keutamanya nanti, setiap kali kita menghafal Al-Quran, maka satu ayatnya akan mengangkat derajat kita nanti di surga. Jadi kalau anda hafal 30 juz, maka akan lebih tinggi lagi derajatnya di surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, yaji'u
al-Qur'anu yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hallihi fayalbasu tajul karama. Al-Quran akan didatangkan hari kiamat nanti, lalu Al-Quran akan berkata kepada Allah, ya Allah, berikanlah dia perhiasan karena orang ini menghafalku. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatun karama. Lalu Al-Quran mengatakan, wahai Tuhanku, tolong tambahkan buat dia. Maka Allah pun menambahkan kemuliaan untuk penghafal Quran tersebut. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Tuhanku, ridolah kepadanya. Maka Allah pun ridho kepadanya. Fayuqalu lahu ikra warqa wa tuzadu bikulli ayatin hasana. Lalu diperintahkan si penghafal Quran untuk mengulang-ulangi ayatnya, dan setiap dia membaca satu ayat maka akan diangkat derajatnya dan ditambahkan per ayatnya satu pahala. Dalam hadis yang lain dikatakan, sesungguhnya orang yang hafal Quran akan dikatakan, bacalah sebagaimana pernah kau baca di dunia, ulang-ulangin, dan setiap satu ayat satu derajat, sampai nanti dia tiba di derajat tertinggi surga, baru Allah mengatakan, cukuplah, disinilah derajatmu yang telah kau dapatkan. Jadi naik derajatnya karena menghafal Al-Quran tersebut. Jangan pernah putus asa mengatakan, oh 30 juz susah, mulai saja dulu. Mulai saja dulu, dan bisa dimulai dari surah-surah yang kita harapkan. Dan bisa kita jadikan Ramadan momentum untuk itu. Ya. Begitu juga dengan mengamalkan isinya. Ya, ini satu kewajiban bagi kaum muslimin. Jadi 4 hal Quran, membacanya, mentadaburinya, menghafal, dan juga mengamalkan isinya. Apa yang kita sudah ketahui tentang hukum-hukumnya kita praktekin dalam kehidupan kita. Dan semua hukum dalam Al-Quran, hukum yang relevan dengan waktu dan selalu layak untuk dipakai, dan akan selalu membawa kepada kebahagiaan kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu apapun yang Allah halalkan pasti baik, apa yang Allah perintahkan pasti baik. Allah suruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang miskin, baik semuanya. Yang Allah larang, bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, mencuri, semua tidak boleh, tidak baik. Berarti kalau kita amalkan isi Al-Quran, kita akan bahagia sebenarnya. Dan Nabi SAW selalu mencontohkan dalam kehidupan tentang masalah itu. Ini yang pertama, tentang keutamaan luar biasa Ramadan. Dan para salafus saleh menjadikan Ramadan momentum untuk membaca Al-Quran. Sebagian mereka seperti Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya, rahimahumullah, mereka mengatakan Al-Quran adalah bulan, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka ada di antara mereka yang menghatam seperti Imam Syafi'i per 3 hari sekali, ada yang menghatamnya per 7 hari sekali, ada bahkan yang menutup toko dagangannya di bulan Ramadan hanya untuk fokus membaca Al-Quran. Ada sebagian ulama menutup halaqah Quran, halaqah ilmunya, hanya untuk fokus supaya bisa membaca Al-Quran. Yang kedua teman-teman sekalian, bulan Ramadan terdapat amal yang paling afdal, yaitu puasa sendiri. Puasa adalah amal yang paling afdal. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW yang masyhur, riwayat Bukhari, kullu amal ibn Adam lahu illa as-saum. Maaf, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu 10 amsalha ila 700 difin. Qala Allah azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana azzi bihi. Semua amal ibadah anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya, satu pahala menjadi 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Kecuali kata Allah yang maha tinggi dan maha mulia, kecuali puasa, dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Yada'u syahwata wa ta'amu min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Jadi dari sini kita bisa lihat Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk puasa. Ini ibadah yang paling afdal. Dan siapapun yang sudah balik, dia wajib mengikuti program ini. Kalau Ramadan aja kita tidak baik, lalu kapan kita mau baik? Kalau Ramadan aja kita tidak puasa, maka kapan kita akan puasa? Maka sambut bulan yang mulia ini untuk memberikan atau menjalankan ibadah yang terbaik. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan pengampunan, dibersihkannya dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan semua kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya, dan ini hadis yang sahih. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ketentraman jiwa dan ketenangan hati kepada orang-orang yang melaksanakan puasa dan menyambutnya dengan tentram.
atau dengan gembira. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap kali mau tiba Ramadan, kayak kita sekarang menjelang Ramadan, beliau selalu mengumpulkan sahabat sambil mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan maksudnya cukup. Ya mungkin kita pernah rasakan di Ramadan-Ramadan yang lalu, walaupun kita cuma makan buka puasa sedikit atau sahur sedikit, berkah kita bisa cukup untuk hidup seharian misalnya. Ya, banyak sekali kecukupan. Waktu terasa panjang, banyak sekali peluang untuk menambah perbuatan-perbuatan baik, itu namanya keberkahan. Kata Nabi SAW, "Iftaradallahu alaikum siyamah." Allah mewajibkan pada kalian puasanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Di Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa taghallu fihi syayatin. Dan dibelenggu semua syaitan-syaitan yang jahat. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khaira faqad hurim. Siapa yang telah terharamkan dari kebaikannya tidak jadi baik di bulan Ramadan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Di sini dari hadis ini saja kita sudah bisa ambil banyak sekali kesempatan dan peluang, keutamaan. Yang pertama, dia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Artinya apapun yang kita lakukan Allah berkahi, waktunya Allah berkahi, perbuatannya Allah berkahi. Kemudian yang kedua, diwajibkan untuk puasa. Dan puasa ini teman-teman sekalian, seperti di poin sebelumnya saya jelaskan, dia adalah ibadah yang paling afdal. Tapi dari sisi lain, bulan Ramadan bukan bulan penyiksaan, tapi justru bulan untuk terapi kesehatan. Kalau badan kita ini robot ya, mungkin bisa rusak karena seharian penuh kita minum dingin, minum panas, makan pedas, makan yang gurih dan segala macam. Bahkan kadang-kadang kalau kayak kita di Indonesia malam hari pun kita masih makan nasi goreng dan segala macam. Badan kita ini butuh istirahat. Bahkan sebagian ilmuwan membagi menjadi 3 bagian. Ya, 8 jam pertama itu adalah di pagi hari proses untuk pembersihan tubuh kita. 8 jam yang kedua itu untuk mengisi energi kita. 8 jam ketiga itu untuk pengolahannya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak melakukan itu. Dan ternyata Ramadan datang ini melatih kita untuk kesehatan. Setelah 11 bulan kita pakai tubuh kita ya untuk makan, minum semuanya segala macam ya, tentu yang kita bicara yang halal, maka 1 bulan ini diterapi kesehatan. Di masa kita sekarang sudah tidak asing dengan terapi-terapi puasa ya, berapa belas jam nggak makan misalnya, walaupun orang non muslim lakukan. Sebenarnya kita sudah punya terapi ini, walaupun setahun sekali yang diwajibkan, tapi kita sepekan sekali ada Senin Kamis, sebulan sekali ada Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Kita ada juga puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Kita ada puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ada ibadah juga sunnah puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Apalagi kalau ada yang Masya Allah mengerjakan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Ini pastikan orang ini punya kesehatan yang maksimal. Bahkan sebagian dokter non muslim di Eropa mengatakan hasil penelitiannya, dia kaget setelah mengetahui umat Islam punya terapi-terapi kesehatan ibadah sebenarnya. Senin Kamis setiap pekan 2 kali, ada puasa Ayyamul Bid. Sampai orang ini masuk Islam karena dia mempelajari ternyata dia tahu puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Maka dia mengatakan, saya tidak temukan ada komunitas masyarakat yang paling sehat kalau mereka jalankan perintah agamanya seperti kaum muslimin. Karena mereka punya terapi puasa. Dia bicara secara khusus masalah puasa. Kemudian juga dalam hadis ini kita bisa lihat dibuka pintu-pintu surga. Apa maksudnya dibuka pintu-pintu surga? Di bulan Ramadan diiklankan secara khusus. Nah mirip kalau di kampus ini misalnya, kalau dikatakan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, pembukaan pendaftaran mahasiswa baru atau siswa dan siswi baru misalnya. Kalau itu diinformasikan dan ada yang datang mendaftar, besar sekali kemungkinan mereka akan diterima. Tapi kalau lewat dari bulan Januari, maka kemungkinan sudah ditutup pendaftaran, tidak bisa lagi mereka masuk. Walaupun ada kemungkinan masih bisa masuk, tapi sangat kecil. Nah di bulan Ramadan diiklankan secara resmi oleh Nabi SAW. Ingat, di bulan Ramadan, mulai 1 Ramadan nanti, kita sekarang sudah masuk tanggal 1 Maret. Tanggal 10 atau tanggal 11. Ya. Dari berapa hari lagi kita masuk Ramadan, itu seperti iklan resmi. Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan,
terbuka yang mau mendaftar jadi penghuni surga. Silakan daftar, kesempatan, karena semua amal-amal di Ramadan untuk masuk surga. Puasa sebulan penuh, sholat dijaga 5 waktu, tutup auratnya, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kemudian yang keempat dalam hadis ini disebutkan, ditutup semua pintu neraka. Dalam sebuah riwayat yang lain, Allah kalau tiba Ramadan mengutus malaikat yang mengatakan, wahai para pelaku kebaikan, segeralah tambah amal-amalmu, karena pintu surga lagi dibuka. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah, kesempatan karena neraka lagi ditutup. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya di bulan Ramadan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dihapus namanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malamnya. Makanya kita boleh berdoa mengatakan, ya Allah, bebaskanlah aku, kedua orang tuaku, kerabatku, siapapun dari api neraka. Itu di bulan Ramadan setiap malamnya dibuka peluang untuk menghapus nama kita dari api neraka. Itu juga langsung dalam makna ditutup pintu-pintu neraka itu sendiri. Kemudian yang kelima, dibelenggunya syaitan-syaitan yang selalu menyesatkan manusia. Syaitan membuat kita malas beribadah atau meninggalkan ibadah atau bahkan terjerumus dalam dosa. Maka di bulan Ramadan dibelenggu. Tughal itu dibelenggu. Belenggu itu berarti kedua tangan diikat dengan rantai, kemudian leher juga diikat, kaki juga diikat. Ini belenggu, tidak bisa orang bergerak. Khusus Ramadan saja semua syaitan dibelenggu. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Jadi kalau musuh kita, rival kita lagi dibelenggu, maka kita sangat leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman kalau kita lagi di garis start untuk lari, kemudian rival kita di sebelah diikat kakinya. Tidak usah diikat leher sama tangannya, kakinya jadi ikat. Lalu kita akan lomba lari dengan dia. Mungkin kita nggak usah lari, jalan aja kita sudah menang. Karena dia lagi diikat. Bagaimana kalau lehernya diikat, tangannya diikat? Dan kita leluasa untuk mulai start. Maka orang yang maksimal memahami poin ini, di Ramadan dia sudah lebih cepat dari syaitan jaraknya 1 bulan. Jangan nanti tiba Idul Fitri, kemudian kita yang sudah jauh 1 bulan dari syaitan, duduk manis menunggu syaitan datang lagi. Ya. Sehingga akhirnya pas tiba Idul Fitri, lisannya mengatakan Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah bersyukur karena sempat ibadah sebulan, tapi Alhamdulillah sudah tidak puasa lagi. Alhamdulillah sudah tidak lagi sholat malam, tarawih. Alhamdulillah tidak perlu baca Quran. Oh Alhamdulillah sudah boleh pacaran atau buat dosa. Jadi orang seperti ini tidak mengambil pelajaran dari bulan Ramadan. Harusnya orang kalau sudah ikut pelatihan, dia menerapkan ilmunya setelah itu. Ya, bagaimana dia terus menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang saya lihat tidak mempraktikkan ilmu Ramadan, dari mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan, ibarat orang yang sudah sampai dekat garis finish, kemudian dia duduk, dia tunggu musuhnya mendekat, lalu kemudian kembali bertanding dengan musuhnya lagi dalam kehidupan. Sayang sekali. Padahal sebenarnya setelah Ramadan, ibarat kalau mobil itu sudah diservis, itu tinggal diinjak sedikit gasnya, mobilnya bisa berlari cepat. Dan musuh kita itu sangat jauh ketinggalan di belakang. Nah seperti itu pemahamannya. Dan yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis ini, di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Mungkin teman-teman bilang, kan Ustadz kita tahunya Lailatul Qadar itu terjadi cuma 1 malam. Betul. Hanya terjadi di malam-malam ganjil. Benar, tidak ada yang salah. Bahkan dia terjadi hanya di malam ganjil ya. Bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Baik. Tapi perlu kita garis bawahi poin penting. Kata para ulama, kalau seandainya orang itu dari awal Ramadan memang tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah, tidak memang tulus untuk mengejar Lailatul Qadar, Allah enggak kasih dia. Allah sibukkan dia dengan hal-hal yang dia tidak gunakan maksimal malam Lailatul Qadar itu. Bukankah banyak orang ya di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, bukannya itikaf di masjid, bukannya berbanyak ibadah kepada Allah, malah sibuk mencari baju lebaran, ya, atau mungkin dia tidur, atau mungkin dia sibuk di jalan dengan macet dan segala macam. Maka ini yang tersia-siakan. Walaupun dia hidup Lailatul Qadar dia lewatin, tapi dia tidak bisa mendapatkan manfaat darinya. Ini lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau teman-teman pas baca subhanallah saja dan pas Lailatul Qadar, berarti pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Kita sedekah dengan 10.000 rupiah.
sama dengan sedekah 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Apa saja, baca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, buka puasain orang, dan apa saja kebaikan yang kita kerjakan, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini satu hal yang luar biasa, yang jangan disia-siakan. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Tidak ada lagi kebaikan. Jadi kalau Ramadan saja dia tidak maksimal, maka kapan dia mau maksimal? Ramadan juga teman-teman sekalian, ada beberapa poin tersisa saya simpulkan ya. Bulan diterimanya doa. Siapapun yang berdoa menyampaikan hajatnya. Kita kasih contoh begini. Kalau misalnya di kota Makassar ini, Pak Wali Kota berikan kesempatan khusus untuk warga kota Makassar, mulai tanggal 1 Januari sampai akhir Januari, siapapun yang datang kepada saya, dia butuh apapun saya kasih. Misal, saya yakin kita sebagai warga kota Makassar akan berbondong-bondong datang ke sana. Yang satu minta untuk dibantu tanahnya dibebaskan, yang satu minta dibantu keluarganya yang sedang sakit, yang satu minta mungkin sekolahnya dibangunkan, apa saja. Pokoknya dia mengatakan saya akan kasih semua. Misal contoh, saya yakin kita akan maksimalkan waktu itu kan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan momentum untuk penerimaan doa maksimal. Betul memang dalam seharian ada doa yang mustajab antara azan dan iqamah, sepertiga malam saat hujan turun, iya. Tapi Ramadan 1 bulan penuh kita bisa maksimalkan untuk diterimanya doa. Dengarkan hadis Nabi SAW. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihda thalath. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa yang baik tanpa ada dosa di dalamnya, tanpa ada memutus silaturahim, kecuali Allah akan kasih dia hanya saja melalui 3 tahapan, satu dari 3 tahapan. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu, Allah kasih langsung pada saat itu, au imma an yaddakhirahu aw yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan hilangkan keburukan yang akan menimpanya. Qalu idza nukthir qala Allahu akthar. Para sahabat mengatakan kalau gitu kami akan perbanyak. Kata Nabi SAW, ketahuilah Allah itu lebih banyak, atau Allah akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian berbanyak doa, Allah akan kasih. Dan di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, nah itu tadi hadis diriwayatkan oleh Ahmad, kata Nabi SAW, inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nari fi syahr Ramadan. Sesungguhnya di bulan Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim yang berdoa di bulan Ramadan sepanjang hari 24 jam itu akan diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Waktu-waktu mustajab tentunya ada di saat kita selama 24 jam ya. Tapi jangan luput di bulan Ramadan pada saat buka puasa, menjelang buka puasa, pada saat sahur, semua itu waktu-waktu mustajab. Sebagaimana kata Nabi SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak mungkin Allah tolak doanya, as-shaim hatta yuftir, ya, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa, ini mustajab doa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Saksi bahasan kita adalah orang yang puasa sampai buka puasa. Itu menjelang buka puasa paling mustajab doa. Betul juga pada saat ya, berbuka sendiri, kata Nabi SAW, was-shaimu hina yuftir, dan orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Dan ini hadis, semua hadis yang sahih diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi. Serta juga orang kalau buka puasa, orang kalau sahur, kata Nabi SAW, Allah turun di sepertiga malam, lalu menanyakan kepada para hambanya, adakah yang memohon ampun saya maafkan, ada yang punya minta bantuan saya bantu, adakah yang punya hajat saya penuhi. Dan ini juga yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita ketahui, Ramadan ini adalah pelatihan peningkatan skill spiritual kita. Ya, kalau saya tanya teman-teman sekalian, biasanya sahur jam berapa? Umumnya orang jawab 1 jam, setengah jam sebelum azan subuh. Makin dekat dengan azan subuh makin baik, makin afdal ya. Kita di Ramadan nanti diterapi oleh Allah, dibiasakan bangun di waktu itu supaya kita makan sahur dan mendapatkan keberkahan sebagaimana sabda Nabi SAW, tasahhuru fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada berkah. Ya.
Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sahurlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Dalam riwayat lain, makanan paling baik pada saat seorang muslim berbuka dan sahur adalah kurma. Maka kita disuruh makan pada saat itu. Nah sebenarnya ada satu terapi di sini, kita dibiasakan bangun di waktu itu. Dan ini adalah waktu mustajab doa, yang kalau tertinggal sepertiga malam mendekat subuh, itu Allah akan mengijabah doa-doa orang yang meminta pada saat itu. Kemudian juga bulan Ramadan bagi orang khusus yang mengerjakan ibadah umroh ya. Kalau Allah mudahkan teman-teman umroh, maka umrohnya kalau cuma bisa sekali seumur hidup atau sekali setahun, jadikan umroh Ramadan. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Kita tutup mungkin dengan beberapa poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita memperbanyak pahala di bulan Ramadan, atau bisa dikatakan dengan amal muta'addi. Dalam Islam, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melipat gandakan pahala dari amal yang kita kerjakan. Contoh misal, sholat. Begitu azan, Bapak Ibu adik sekalian sholat. Kita ke masjid misalnya sholat, laki-laki perempuan, anggaplah kita sholat di masjid. Atau ibu-ibu sholat di rumah misalnya. Azan langsung sholat. Dapat pahala, dapat pahala. Berapa besarnya Allah lebih tahu, tergantung kadar keikhlasan kita. Tapi kita dapat pahala pada saat itu. Cuma kalau ada yang bertanya, bisa nggak Ustaz, saya dapat pahala ekstra dari sholat yang saya kerjakan. Misal sholat itu saya dapat pahala 10, angka 10 ini cuma contoh saja. Saya dapat pahala 10. Bisa nggak saya dapat pahala 10 yang lain? 20, 30, 1000, 2 juta pahala? Bisa. Bagaimana caranya? Banyak. Yang pertama, ajak orang lain. Ayo sholat yuk, sudah masuk waktu sholat. Ajak teman-teman, kalau di kampus yang para pengajar, di sekolah, teman-teman siswa sama siswi, ajak teman-temannya, 10 menit lagi azan duhur kita sholat yuk. Misal dari satu kelas, ya ada 50 siswa dan siswa atau mahasiswa-mahasiswi, misal yang ikut cuma 10 orang saja. 10 orang ikut sholat. Maka saya atau tadi kita yang mengajak ini dapat 10 pahala sholatnya. Ini angka 10 cuma contoh ya, karena pahala sholat cuma Allah yang tahu. Tapi kalau misalnya kita sholat kita dapat 10 pahala, karena kita mengajak 10 teman-teman yang lain, maka kita dan mereka dapat juga masing-masing 10 pahala. Kita karena mengajak mereka mendapatkan 110 pahala. 100 pahala dari mereka karena masing-masing 10, tambah 10 dari kita, berarti 110 pahala. Tanpa mengurangi dari pahala mereka. Berarti kan kita punya cara dalam Islam untuk melipat gandakan pahala yang kita bisa dapatkan. Begitu juga dengan puasa. Ajak orang lain untuk puasa, ajak orang lain untuk bersedekah, ajak orang lain baca Quran. Siapapun yang mengikuti ajakan kita, maka kita akan dapat pahalanya. Ada pahala juga besar dengan mengeluarkan sedekah, mendukung kegiatan-kegiatan itu. Tadi sholat, mengajak orang sholat, dapat pahala. Baik, ada pahala lebih besar nggak? Ada. Caranya nyumbang, bangun masjidnya. Ya. Caranya bayarkan listriknya masjid. Bayar gajinya imamnya, muazzinnya. Misal, jadi kita mendapat pahala maksimal di masjid itu misalnya. Ada renovasi, kita ikut dalam renovasinya. Siapkan perpustakaan buat masjid sehingga orang bisa baca. Taruh Al-Quran terjemahan di sana misalnya. Ya, pasangkan AC supaya orang nyaman misalnya. Dan seterusnya, karpetnya, dispenser buat orang minum, apa saja. Maka sangat banyak di satu jenis ibadah untuk meraih pahala. Ya. Sekolah seperti ini juga begitu. Ya, bagaimana orang memfasilitasi maksimal ya, para tenaga pengajar, para siswa dan siswi, semua itu pahalanya sangat melimpah. Nah di bulan Ramadan juga sama. Kita bisa dapat pahala puasa kita. Mau nggak Bapak Ibu sekalian kalau saya tanya, dapat pahala puasa kita 30 hari berarti 30 pahala puasa kan? Mau nggak dapat pahala 30 puasa yang lain, 60 puasa yang lain, kelipatan 30 lah ya, 90, 120 bahkan jutaan pahala. Tentu kita mau. Bagaimana caranya? Ajak orang lain puasa, motivasi mereka. Setiap ada artikel tentang puasa sebarluaskan, ada potongan ceramah tentang puasa sebarluaskan. Sudah cukup banyak di media kita, di medsos ya, di Instagram, di Facebook, ceramah kami juga banyak gitu kan. Dan sudah ada buku kami terbitin dengan izin Allah SWT, judulnya Dahsyatnya Ramadan. Di antaranya yang saya bacakan ini dari buku itu sebenarnya sebagiannya. Bagaimana kita menyebarkan itu. Dan juga yang kedua, kita buka puasakan orang lain. Nah ini pahalanya besar sekali. 1 dus air mineral ini sering kami ingatkan, hampir setiap Ramadan saya ingatkan ini. 1 dus air mineral 48 gelas.
itu harganya maksimal 30 ribuan. Dari antara 20 ribu tergantung mereknya sampai 30 ribu. Kita nggak sebutin mereknya, tapi kita sebutin satu dus gelas air mineral itu isinya 48 gelas hanya 30 ribu rupiah. Kenapa kita tidak blok masjid-masjid di sekitar rumah kita untuk mengadakan satu dus aja? Kalau cuma mampu satu dus satu bulan tidak masalah. Berarti satu bulan itu, kalau kita cuma kasih satu dus saja ya, kita cuma mampu 30 ribu rupiah misalnya. Berarti kita dapat pahala 30 pahala puasa kita plus 48 puasa orang lain walaupun cuma satu hari misalnya dipakai. Karena satu hari kita buka puasakan orang. Ditambah 48 hari lah. Kalau 48 gelas itu cuma diminum satu hari saja sudah habis. Bagaimana kalau kita sumbang setiap hari satu dus selama 30 hari? Berarti 48 orang puasa satu hari kita dapat pahala plus kita sendiri berarti 49 kali 30 hari. Biayanya 30 ribu kali 30 hari 900 ribu rupiah. Tapi kita mendapatkan pahala 48 kali 30. Jadi, itu berarti 1.300-an lebih pahala orang puasa. Bisa lebih daripada itu. Kalau Anda nyumbang misalnya satu hari 10 dus kali 30 hari. Saya Ustaz tidak punya kemampuan untuk buka puasain orang. Subhanallah waktu Nabi SAW bilang, siapa yang buka puasakan orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu membuka puasakan orang. Kata Nabi, karena mereka bayangkan ini makanan besar, main course yang besar. Makanan mungkin kayak kita nasi campur atau apa gitu. Kata Nabi SAW, Allah akan kasih pahala ini, pahala buka puasain orang, walaupun dia cuma menyumbang sebutir kurma. Atau air putih, seteguk air putih. Atau susu yang dicampur air. Kalau orang cuma punya susu satu gelas, dia daripada buka puasa sendiri, ditaruh air, dibagi dua, supaya lebih banyak dibagi kepada temannya, itu bisa dapat pahala. Saya tidak mampu juga Ustaz. Baik, Anda kalau sering saya tanya ya, kalau orang-orang sering saya lihat, maksud saya, kalau ada orang yang tidak mampu, di mana mereka buka puasa? Di masjid. Baik, minimal bantu dengan jasa. Siapin buka puasa bersama marbot kalau tidak punya uang. Kalau ini juga tidak mau dikerjakan, ada yang lebih gampang lagi. Tetapi saya sarankan kalau ini juga tidak mau dikerjakan, ini sudah luar biasa. Orang seperti ini memang sudah harus dihardik tanda kutip ya. Karena dia misalnya tidak mau bantu ma'ruf masjid, dia tidak punya uang untuk buka puasa dan tidak mau juga bantu ma'ruf masjid. Pada saat itu dia cuma duduk manis mau dilayani di masjid. Baik, modalnya cuma pindahin saja. Tukar air kita sama teman di sebelah. Ini ya, kau dapat buka puasa saya dapat buka puasa kamu. Dia kasih air. Ini nggak ada modalnya, cuma pindahin aja. Dapat pahala buka puasa orang di sebelah. Kalau ini juga tidak mau, luar biasa nih. Ya. Karena sangat mudah. Tapi kita punya poin itu dalam bulan Ramadan. Kita bisa meraih pahala buka puasa berlipat-lipat yang luar biasa. Berlipat-lipat luar biasa. Kita tutup teman-teman sekalian dengan Ramadan termasuk ya. Ini saya gabungkan beberapa poin. Bulan peredam syahwat, karena dengan puasa syahwat kita bisa teredam dari hal yang haram. Ya, kita temukan banyak orang bahkan yang taubat, yang meninggalkan hubungan bebas karena memang Ramadan masuk. Itu adalah bulan yang luar biasa. Bulan juga peredam emosi, karena orang kalau makanannya bisa terkontrol, emosinya juga bisa terkontrol. Dan itu juga satu hal yang baik, karena rata-rata penyakit-penyakit yang berat seperti darah tinggi dan segala macam disebabkan karena emosional. Puasa itu meredam emosi itu. Karena Nabi SAW pernah ingatkan, kalau kau sedang puasa, kemudian ada yang mengajakmu bertengkar, katakan aku sedang ikut program puasa. Gak mau ikut-ikutan. Gitu kan? Kita dilarang untuk bertengkar, berkelahi, ribut di bulan Ramadan. Berarti kita disuruh untuk meredam emosi kita. Begitu juga dengan masalah dianjurkan untuk menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana kita mengontrol makanan yang baik, ya, sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita kecuali yang baik saja dan tercukupkan. Subhanallah, ya. Kita perlu bicara dengan pola sehat ini teman-teman, perlu diperhatikan. Ini semoga nasihat bermanfaat buat kita semua ya. Kalau kita sedang mau buka puasa, jangan dijadikan ajang buka puasa adalah ajang balas dendam, ya. Karena saya sudah seharian tidak makan, begitu azan makannya banyak sekali. Coba pelajari, secara kesehatan pun ini tidak baik. Dan juga dalam agama kita dianjurkan kita berbuka puasa dulu dengan kurma. Dikatakan dalam hadis yang sahih Nabi SAW kalau azan buka puasa dengan beberapa rutab. Rutab itu kurma muda atau kurma yang basah. Kalau tidak ada, Nabi SAW buka puasa dengan tamarat.
kurma yang sudah matang, yang keras ya, yang biasa kering. Kalau tidak ada baru beliau mengambil hasawat, beberapa tegukan dari air saja. Lalu beliau sholat maghrib dulu, kemudian baru makan makanan berat. Kalau Anda langsung makan makanan berat, maka maghribnya bisa lewat, Anda buka puasa hukumnya sunnah, kemudian sholat maghrib terlewatkan, belum lagi mungkin lagi ngantuk, sholat tarawih pun terlewatkan. Sementara Nabi SAW mengatakan siapa yang mendirikan malam Ramadan sholat tarawih ya, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Intinya teman-teman sekalian, jadikan Ramadan momentum agar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan pesan yang penting, setelah kita membenahi diri kita di bulan Ramadan, maka jaga itu 11 bulan ke depan. Jangan ditinggalkan. Kemudian Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tentu kuantitas ibadah, jumlah yang boleh ditambah saja. Tadi saya kasih contoh baca Quran, ya, kemudian sedekah, zikir dan seterusnya. Dan seterusnya 11 bulan ke depannya kita jaga lagi sampai Ramadan akan datang. Begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita maksimal ya. Ingat teman-teman sekalian, peluang dalam ibadah tidak akan pernah terulang. Kalau kita berbuat dosa, maka kalau orang berbuat dosa misalnya dia anggap buat dosa 10 tahun, 30 tahun dia buat dosa, di tahun setelahnya misalnya di 30 tahun dia dosa, tahun ke-31 dia taubat, Allah terima. Tetapi ini dosa dimaafkan. Tetapi amal soleh nggak seperti itu. Amal soleh, kalau misalnya tadi waktu Bapak Ibu menuju ke sini ada orang miskin lagi ulurin tangan minta sumbangan, lalu kita tidak lakukan, udahlah nanti aja, maka pastikan catatan amal di detik itu untuk sedekah luput dari kita dan tidak bisa kita ulangi. Kalaupun kita bersedekah nanti malam, maka catatannya untuk nanti malam. Tapi tadi sebenarnya pagi ada kesempatan untuk dicatat di buku amal kita, kita sedang sedekah. Ini tidak bisa terulang. Jadi kesempatan ibadah tidak bisa terulang. Setiap ada datang kesempatannya jangan ditunda-tunda. Bisa saja itu adalah amal terakhir kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk membenahi diri kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ingat sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut 3 ke kuburannya. Keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya akan pulang. Walaupun istri sangat cinta sama suami, suami cinta sama istrinya, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat sama sahabat, tidak akan mungkin menginap di kuburan. Ibu yang sangat cinta sama anaknya pun pasti akan pulang, tidak mungkin dia nginap di kuburan. Setengah jam maksimal 1 jam pulang, dia nangis kemudian dia pulang ke rumahnya nginap. Yaitu anaknya akan ditinggal sendiri. Hartanya, mobil mewah pun hanya parkir di pagar kuburan, tidak akan ikut ke dalam liang lahat. Yang tinggal bersama kita amal kita. Maka hati-hati. Ini justru yang akan menemani kita di kuburan, selalu kita lalaikan dan kita bengkalaikan. Yang akan meninggalkan kita justru kita fokus kepada mereka. Makanya harus kita dahulukan amal, baru kemudian tentunya keluarga dan harta kita.